Kawasan industri Cikande di Serang, Banten, selama ini dikenal sebagai jantung perekonomian nasional, menjadi pusat aktivitas industri yang menopang ribuan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di kawasan ini, berbagai sektor industri saling terhubung, mulai dari manufaktur, logistik, hingga ekspor-impor, menjadikan Cikande sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan terpenting di tanah air. Setiap hari, ribuan pabrik beroperasi tanpa henti, menghasilkan produk-produk yang dikirim ke berbagai penjuru dunia. Aktivitas di dalam pabrik-pabrik ini menjadi denyut nadi ekonomi lokal dan nasional. Namun, pada Oktober 2025, reputasi Cikande terguncang hebat. Amerika Serikat menolak ekspor udang Indonesia setelah mendeteksi kandungan cesium-137, sebuah isotop radioaktif berbahaya, dalam salah satu pengiriman. Temuan ini langsung menjadi sorotan nasional dan internasional, memicu kekhawatiran akan keamanan produk ekspor Indonesia. Investigasi intensif pun dilakukan, dan semua petunjuk mengarah ke Cikande, khususnya pada penggunaan scrap metal impor yang terkontaminasi di pabrik peleburan baja PT Peter Metal Technology. Proses peleburan logam yang tidak diawasi dengan ketat membuka celah masuknya bahan berbahaya ke rantai produksi. Limbah radioaktif dari proses ini menyebar ke lingkungan sekitar, mencemari tanah, air, dan produk-produk yang dihasilkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Insiden ini memicu krisis kesehatan, lingkungan, dan ekonomi secara bersamaan. Kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia pun terguncang, menimbulkan kekhawatiran akan masa depan ekspor nasional. Geger radioaktif di Cikande menjadi pengingat keras bahwa kelalaian kecil di rantai industri bisa berdampak luas dan tak terduga. Satu kesalahan bisa menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak. Pemerintah dan industri nasional kini diuji untuk merespons krisis ini dengan cepat dan tepat. Seberapa luas kontaminasi yang terjadi, siapa saja yang terdampak, dan bagaimana langkah pemulihan yang harus diambil. Langkah-langkah apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Semua pihak, baik masyarakat, pelaku industri, maupun dunia internasional, menanti jawaban dan tindakan nyata. Insiden Cikande menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya pengawasan, deteksi dini, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan industri demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Pemerintah merespons cepat dengan membentuk Satgas Cesium-137, sebuah tim khusus yang dibentuk untuk menangani insiden radioaktif secara terkoordinasi dan menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari bahaya paparan radiasi. Satgas ini merupakan tim gabungan dari Bapeten, KLHK, Kemenperin, dan Kemenkes, yang masing-masing membawa keahlian dan peran penting dalam penanganan krisis. Satgas bertugas memetakan sebaran kontaminasi secara detail, mengordinasikan proses dekontaminasi di lapangan, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap area terdampak. Mereka juga memastikan keselamatan pekerja dan warga sekitar, memberikan edukasi tentang bahaya radiasi, serta membagikan alat pelindung diri kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, Satgas menelusuri asal material radioaktif, memeriksa jalur distribusi, dan mengidentifikasi potensi risiko lanjutan agar kejadian serupa tidak terulang. Kolaborasi lintas lembaga ini menandai keseriusan pemerintah dalam menangani krisis. Bapten memastikan keahlian teknis dalam pengawasan radiasi, KLHK memprioritaskan pemulihan lingkungan, Kemenperin menjaga kelangsungan industri, dan Kemenkes menangani dampak kesehatan, termasuk pemeriksaan medis dan pemantauan kesehatan jangka panjang bagi warga terdampak. Satgas menjadi simbol kehadiran negara dalam mengendalikan situasi, memberikan informasi yang transparan, dan menumbuhkan harapan pada publik di tengah kekhawatiran. Setiap langkah Satgas dipantau ketat, didokumentasikan, dan menjadi acuan bagi semua pihak dalam mengambil keputusan yang tepat. Pemerintah menunjukkan komitmen penuh untuk melindungi warga, menjaga lingkungan, serta memastikan roda ekonomi tetap berjalan di tengah ancaman radioaktif. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengelola krisis secara transparan, efektif, dan menjadi contoh penanganan bencana radioaktif di masa depan. Setelah proses pemetaan selesai dan titik-titik kontaminasi berhasil diidentifikasi, operasi dekontaminasi besar-besaran resmi dimulai pada 4 Oktober 2025.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan kawasan industri Cikande yang terdampak cesium Site 37. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi, lengkap dengan perlindungan penuh, menyisir setiap sudut area terkontaminasi. Mereka mengumpulkan material berbahaya dari tanah, bangunan, dan peralatan, memastikan tidak ada sisa radiasi yang terlewatkan. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh koordinasi. Target utama mereka adalah membersihkan 10 lokasi prioritas sebelum Desember 2025, sesuai peta risiko yang telah disusun. Setiap langkah diawasi ketat dan didokumentasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Semua material terkontaminasi dikemas rapat dalam drum dan jumbo bag khusus, lalu diangkut menggunakan truk berlapis timbal menuju fasilitas BRIN untuk penanganan lebih lanjut. Proses transportasi ini diawasi oleh petugas keamanan dan ahli radiasi. Seluruh prosedur dekontaminasi mengikuti standar keamanan nuklir internasional, mulai dari penggunaan alat pelindung hingga pengecekan akhir lokasi. Setiap tahapan harus lolos inspeksi ketat sebelum dinyatakan aman. Hingga pertengahan Oktober, 20 pabrik telah dinyatakan bersih dari paparan cesium Site 37. Ini merupakan hasil kerja keras tim di lapangan yang tak kenal lelah. Meski masih ada 24 perusahaan yang menunggu penanganan, kemajuan signifikan ini menumbuhkan optimisme di kalangan pekerja dan manajemen industri. Setiap hari, laporan perkembangan terus dipantau dan dievaluasi. Operasi ini membuktikan bahwa upaya dekontaminasi berjalan efektif, terukur, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, industri, dan masyarakat saling mendukung demi tercapainya lingkungan yang aman. Cikande perlahan pulih. Aktivitas industri mulai kembali berjalan, dan harapan untuk beroperasi tanpa ancaman radiasi kini semakin nyata bagi seluruh komunitas di kawasan ini. Kekhawatiran investor di Cikande sempat memuncak, namun pemerintah bergerak cepat menenangkan pasar. Kemenperin menegaskan investasi tetap aman, didukung komunikasi aktif dengan pengelola kawasan dan investor. Mayoritas industri tetap beroperasi normal, hanya sebagian kecil yang terdampak langsung. Pemerintah memberikan pendampingan intensif pada perusahaan terdampak agar produksi segera pulih. Transparansi dan solusi konkret dari Satgas menjaga kepercayaan investor. Tidak ada upaya menutup-nutupi, justru keterbukaan menjadi kunci optimisme. Tantangan radioaktif dianggap bisa diatasi bersama, memperkuat sistem pengawasan ke depan. Roda ekonomi Cikande tetap berputar meski sempat tersendat. Insiden Cikande berdampak internasional ketika FDA Amerika menolak ekspor udang Indonesia karena kontaminasi cesium Site 37. Penolakan ini melibatkan lebih dari 58 juta pon udang dan juga cengkeh, memicu aturan import alert untuk produk dari Jawa dan Lampung. Setiap pengiriman kini harus membuktikan bebas radioaktif sebelum masuk pasar AS. Importir besar seperti BMS Foods melakukan penarikan produk, dan berita ini menyebar luas di media internasional. Reputasi Indonesia sebagai produsen makanan laut aman pun tercoreng. Krisis ini menunjukkan pentingnya menjaga standar keamanan di seluruh rantai pasok. Indonesia harus segera memulihkan kepercayaan mitra dagang dan membuktikan produk ekspor aman. Pemerintah Indonesia merespons tuntutan FDA dengan mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk ekspor udang dan rempah ke Amerika. Bapeten menjadi lembaga penguji utama, memastikan produk ekspor bebas cesium Site 37 sebelum dikirim. Proses sertifikasi menambah tahapan dan biaya, namun menjadi syarat mutlak untuk memulihkan akses pasar. Pemerintah berupaya agar sertifikasi berjalan efisien dan tidak membebani eksportir. Selain itu, impor besi dan baja bekas ditangguhkan sementara. Pemerintah mempercepat pemasangan radiation portal monitors di pelabuhan utama untuk mendeteksi material radioaktif pada barang impor. Setiap kontainer scrap metal kini diperiksa otomatis sebelum masuk ke Indonesia. Langkah ini menutup celah masuknya sumber kontaminasi. Pemerintah menerbitkan Permen Perin Nomor 266 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan kawasan industri. Regulasi ini mewajibkan pengelola kawasan membuat laporan berkala, termasuk pemantauan tingkat radiasi. Standar baru diberlakukan untuk pengelolaan lingkungan, limbah, dan infrastruktur. Sistem akreditasi menilai kepatuhan kawasan industri terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Pengawasan radiasi kini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Bapeten.
Aturan ini menciptakan pertahanan berlapis agar potensi bahaya terdeteksi dini. Permen-Perin menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Di tengah krisis, keselamatan manusia dan lingkungan tetap prioritas utama pemerintah. Kemenkes melakukan pemeriksaan kesehatan massal pada ribuan warga dan pekerja di sekitar Cikande. Mereka yang terpapar mendapat penanganan medis, termasuk pemberian Prussian Blue dan perawatan intensif. Warga di zona terdampak dievakuasi ke tempat aman. Investigasi gabungan menelusuri jalur masuk scrap metal terkontaminasi dan menegakkan hukum pada pihak yang lalai. Insiden ini mengingatkan pentingnya literasi bahaya limbah radioaktif di semua lapisan masyarakat. Perlindungan lingkungan dan manusia harus menjadi budaya, bukan sekadar respons krisis. Insiden Cikande adalah peringatan keras untuk memperbaiki tata kelola industri nasional. Pengawasan berlapis dan kolaborasi lintas lembaga mutlak diperlukan, termasuk pemasangan radiation portal monitors di pelabuhan. Implementasi tegas Permen-Perin 2025 dan akreditasi kawasan industri harus menjadi standar baru. Transparansi dan respons cepat pemerintah dalam krisis ini patut diapresiasi dan dijadikan SOP ke depan. Masa depan industri Indonesia harus mengutamakan keberlanjutan, keselamatan manusia, dan harmoni dengan lingkungan. Kasus Cikande adalah ujian berat, tapi juga peluang untuk berbenah. Jika pelajaran ini diambil, Indonesia akan keluar dari krisis lebih kuat dan siap menghadapi tantangan global. Inilah momentum untuk membangun industri yang tangguh dan bertanggung jawab.